Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ada request tambahan agar dapat dilihat jumlah total pembayaran bulanan baik pada setiap kelas ataupun pada keseluruhan kelas. Nah, data ini diperlukan karena akan dipergunakan untuk pelaporan bulanan ke pihak sekolah. Laporan yang kita buat sebelumnya ini baru memunculkan jumlah total penerimaan saja, baik pada keseluruhan ataupun apabila kita memilih pada kelas tertentu. Misal semacam ini, saya pilih kelas tertentu, kemudian yang muncul pada bagian jumlah ini hanya jumlah total keseluruhan yang diterima pada kelas tersebut, jadi belum pada seluruhan kelas. Nah, ini misalnya pada kelas Raden Intan diterima 5 juta. Sekarang kita akan menambahkan untuk total bulanannya yang diterima berapa. Cara penambahnya semacam ini. Pertama, dipastikan dulu ada slot tersisa pada bagian bawah laporan ya. Ada kira-kira cukup untuk 2 baris. Nah, ini kalau misalnya tidak cukup, Anda bisa geser saja, dimepetkan gitu. Kemudian ini cukup dimunculkan 20 baris kalau saya. Kemudian di sini yang langkah kita lakukan adalah kita menambahkan sebuah tabel baru. Nah, cara menambahkannya dari sisipkan ini, sisipkan, kemudian Anda pilihnya tabel. Oke, setelah dipilih, kemudian letakkan saja pada bagian bawah. Nanti kita setting, diletakkan saja dulu sembarang. Setelah diletakkan kan munculnya semacam ini nih. Nah, ini kita setting saja dulu. Kita geser ke kanan kira-kira sampai di batas akhir dari bulan Juni. Kalau untuk batas kirinya kira-kira sampai sini deh, sampai nama cukup. Kemudian tingginya ini kita buat saja kira-kira 2 baris. Jadi sampai sini. Nah, sampai sini cukup. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah kita mengatur di bagian datanya. Nah, di sini Anda bisa lihat dimensinya muncul kelas. Jadi yang ini muncul nih kelas. Nah, ini kita nggak pakai, kita hapus saja untuk dimensinya. Dengan cara dekatkan kursor kepada bagian dimensi lalu kita silang saja. Oke. Lalu pada bagian metrik, nah ini yang kita mainkan. Record count kita nggak pakai, jumlah data yang masuk berapa, jumlah hitungan, jadi ada berapa buah data gitu ya. Ini kita nggak pakai, kita klik saja. Kemudian kita ganti dari bulan, Juli. Masukkan Juli, sini. Kemudian di sini sudah sum hasilnya, biarkan memang semacam itu yang kita minta. Kemudian kita tambahkan bulan-bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus. Masukkan ke sisi bawahnya. Baik, setelah Anda tambahkan seluruh metriknya, yaitu seluruh bulan Juli sampai dengan Juni, di mana Anda melihat di sini sudah muncul ya pada tabel barunya bulan Juli sampai dengan bulan Juni. Kemudian kita akan men-setting untuk lebar daripada tiap-tiap kolomnya. Namun sebelum itu akan lebih mudah kalau kita setting dulu di sini. Silakan pilih pada bagian gaya atau style. Kemudian pada Anda scroll ke bawah, di sini isi tabel ya, ada nomor baris. Nomor baris ini adalah dia akan menampilkan yang ini nih. Di sini ada nomor baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini nggak kita pakai, ini kita hilangkan saja. Untuk nomor barisnya kita hilangkan. Kemudian pada bagian footer tabel, tampilkan paginasi atau tampilkan halaman di sini. Ini satu-satu gini, atau pada tabel di atasnya ada 1 sampai 20 data dari 351 data. Ini juga kita hilangkan. Oke, sehingga yang tersisa hanya berupa nama headernya bulan dan bagian bawah adalah baris untuk nanti totalnya. Nah, setelah semacam ini, maka ini bisa kita setting. Cara untuk membuat lebar kolom secara otomatis, Anda cukup dekatkan saja kepada salah satu pembatas di antara 2 buah kolom, kemudian Anda double klik. Nah, sehingga muncul hasilnya semacam ini. Ini sudah muncul nih. Berikutnya kita tambahkan saja pelengkap untuk menjelaskan itu tabel bagian bawah itu tabel apa. Nah, di sini saya tambahkan sebuah teks sini ya. Kemudian akan saya letakkan di sini. Kemudian saya tambahkan saja keterangan di sini yang saya mau adalah subtotal. Kalau sudah, ini saya blok dulu. Kemudian saya akan mengatur tampilan pada propertinya. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Baik, di sini sudah muncul nih hasilnya, subtotal bulan Juli berapa, Agustus berapa. Oke, sekarang coba kita cek di sini total akhir
yang diterima 22.300.000. Kalau saya ambil hanya satu kelas tertentu, misalnya pada kelas ini, kemudian saya pilih salah satu kelas, misalnya Cutnyadin, saya pilih hanya ya. Oke, kemudian kita coba lihat ke bawah berapa hasil yang muncul, yaitu 1.875. Oke, baik. Kalau sudah semacam ini, maka tugas kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.